Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Diawali dengan Quran surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan doa belajar. Al-hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, anak-anakku sekalian, marilah kita lanjutkan pelajaran hari ini dengan melihat slide selanjutnya. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan tentang indahnya saling menghargai. Yang pertama, menghargai dengan perbedaan pendapat. Yang kedua, dengan menghargai perbedaan agama. Selanjutnya, perbedaan warna kulit, suku, bangsa, dan bahasa. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah perbedaan derajat sosial. Nanti kita akan membahas satu persatu tentang perbedaan-perbedaan pendapat yang hari ini kita akan lanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang indahnya saling menghargai. Ya, anak-anakku sekalian, bisa dilihat di halaman daripada buku pengayaan halaman 45. Di halaman 45 kita melihat yang C itu yaitu indahnya saling menghargai. Nah, kalian pasti setuju setiap diri kita memiliki kebutuhan untuk dihargai. Ya, siapapun orangnya. Siapapun orangnya yang ingin dihargai orang lain, seyogianya harus kita menghargai orang lain. Ya, siapapun orangnya menginginkan agar dihargai oleh orang lain. Ya, sebaliknya siapapun orangnya akan merasa tidak senang jika ada orang lain yang merendahkan atau melecehkan dan sebagainya. Karena untuk menjaga perasaan orang lain serta menjaga keharmonisan dalam hubungan antar sesama manusia, kita harus selalu bersikap menghargai orang lain. Jadi ini anak-anakku sekalian, kalau kalian mau dihargai oleh teman kalian, oleh saudara kalian, ya harusnya, wajibnya kita adalah sebagai umat muslim menghargai dulu orang lain tersebut sebelum kita dihargai oleh orang lain. Ya gitu ya. Ini yang pertama daripada pembukaannya. Dan juga sikap kita terhadap orang lain, ya, harus selalu berpikir positif, jangan berpikir negatif. Ya, jangan jangan tiba-tiba kita tahu-tahunya kita tadinya kita baik atau kita mempunyai sikap langsung negatif karena kita melihat sesuatu yang kita belum tahu apakah itu benar atau tidak. Ya, tetap kita harus tetap berpikir atau bersikap positif kepada orang lain agar orang lain itu bisa melihat kita, oh ternyata si fulan ini menghargai saya. Dan juga kita juga tidak boleh merendahkan orang lain. Nah, disinilah kita mempunyai banyak perbedaan antara kita, saya, bapak, dan kamu sekalian. Pasti banyak perbedaan. Nah, makanya itu marilah dengan banyaknya perbedaan seperti ini kita tetap saling bisa menghargai, tidak boleh saling tidak boleh saling merendahkan dan sebagainya. Oke, selanjutnya ialah yaitu menghargai perbedaan pendapat di halaman 46 daripada buku pengayaan. Dan juga menghargai perbedaan agama. Bapak langsung membahas dua itu ya, secara singkat dan padat insyaallah. Nah, yang pertama adalah menghargai perbedaan pendapat dan perbedaan agama. Perbedaan pendapat di Indonesia sudah terlihat daripada pelaksanaan sholat sunnah, yaitu diantaranya sholat sunnah tarawih. Di Indonesia ini ketika masuk bulan suci Ramadan, perbedaan ini selalu mencolok, selalu terlihat, tetapi tidak terjadi yang sangat luar biasa, peristiwa yang sangat luar biasa antara perbedaan ini. Hanya perbedaan pendapat saja, ya, antara para ulama yang satu dan ulama yang lain, antara
kelompok satu dengan kelompok yang lain, tetapi tidak mengurangi daripada nilai ibadah tersebut ya. Siapa yang mau sholat sunnah tarawih 20 rakaat silahkan, siapa yang mau sholat sunnah tarawih 8 rakaat silahkan. Yang jadi permasalahan bukan yang orang yang sholat itu, tetapi orang yang enggak sholat ya, yang nggak mau sholat. Inilah yang jadi permasalahan kita bersama. Oke, itulah yang pertama ya. Dan juga penentuan daripada masuknya bulan 1 Syawal atau Lebaran ya, atau kita sering mengenal yaitu penentuan daripada sholat Id, Idul Adha kah atau Idul Fitri kah dan sebagainya, dan dua itu ya. Makanya itu daripada dua inilah yang sering terjadi daripada perbedaan pendapat para ulama, para kelompok-kelompok Islam yang ada di Indonesia. Tapi tidak terjadi apa-apa, tidak akan selama ini tidak pernah terjadi yang peristiwa-peristiwa yang luar biasa, tapi ini hanya perbedaan saja. Baik, karena aku paham ya. Oke, yang kedua ialah yaitu menghargai perbedaan agama. Di Indonesia ini agama yang diakui di Indonesia ada 5 ya. Agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, Buddha, Konghucu ya. Dan semua agama ini diakui oleh negara. Tapi mayoritas daripada Indonesia adalah beragama Islam, terbesar di dunia 80% ya. 80% mayoritas di Indonesia ialah beragama Islam. Walaupun mayoritas 80%-nya Islam, tetapi karena ajaran Islam ini bisa mengayomi semua ajarannya agama yang lain, makanya tidak banyak bentrokan atau gesekan antara agama lain. Karena agama Islam mengajarkan tentang bagaimana bisa mengayomi atau melayani atau menghargai daripada perbedaan ini ya. Jadi anakku sekalian nih, yang ada di mana saja yang Bapak cintai, Bapak sayangi, inilah Indonesia ya. Indonesia mayoritas Islam bisa menghargai perbedaan agama. Karena di dalam surat Al-Kafirun dituangkan lakum dinukum waliyadin alayah ya, yang artinya adalah untukmu agamamu dan untukku agamaku ya. Makanya di Indonesia ini kita sangatlah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa memeluk agama Islam. Insya Allah mudah-mudahan sampai akhir hayat kita istiqomah dalam memeluk agama Islam ya. Karena ajaran Islam ini luar biasa kalau kita sampai mendalami. Makanya Bapak berharap daripada kalian semua bisa tetap belajar yang lebih dalam lagi dalam mempelajari agama Islam. Tetapi carilah guru-guru yang bisa mengayomi kalian, melayani kalian dengan baik dan benar, dan bisa mengajarkan dengan benar. Guru tersebut bersanad sampai dengan Rasulullah SAW dan tidak keluar daripada jalan Rasulullah SAW. Oke, anak-anakku sekalian, marilah kita lihat lagi yang selanjutnya ialah menghargai perbedaan warna kulit, suku, bangsa, dan bahasa, serta derajat sosial. Langsung dua lagi Bapak bahas. Yang pertama ialah perbedaan warna kulit, suku, bangsa, dan bahasa. Ya, perbedaan inilah yang tertuang, yang termaktub dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13 daripada Al-Quranul Karim ya. Ya, yang artinya ialah, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, inilah yang tertuang dalam surat Hujurat. Maksud ayat tersebut apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Karena Allah tahu kebutuhan manusia itu apa ya. Makanya Allah menciptakan manusia ini ya, ada yang berbeda kulitnya, ada yang berbeda bahasanya, ada yang berbeda daripada warna kulit, bahasa, dan bangsanya ya. Makanya daripada itu malah kita bersyukur kepada Allah ya. Dengan kita belajar dan mengetahui tentang surat Al-Hujurat ini, maka kita bisa tuh
ya, saling menghargai antara perbedaan-perbedaan di antara kita, di antara warna kulit kita, warna suku dan bahasa kita, serta perbedaan bangsa, ya, karena setiap bangsa itu mempunyai kulit yang berbeda dan juga mempunyai bahasa yang berbeda. Makanya itulah surat Al-Hujurat ini menjadi acuan untuk kita saling kenal mengenal satu sama dengan yang lainnya, ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak memandang warna kulit, suku, bangsa dan bahasanya, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihatnya ialah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lihat slide selanjutnya ialah yaitu menghargai perbedaan derajat sosial, ya. Nah, yang terakhir nih insyaallah kita bahas, ya. Yang pertama ialah diantaranya memiliki harta lebih dan tidak, ada juga yang seperti itu, ya. Ada juga yang memiliki jabatan yang tinggi dan tidak, ya. Makanya dari itu keadaan manusia ini di antara kita ialah berbeda-beda, ya. Ada yang mempunyai harta lebih bahkan terlalu berlebihan, ada juga yang mempunyai harta hanya pas-pasan, dan juga ada juga yang mempunyai harta yang tidak terlalu banyak, yang terlalu sedikit, ya. Makanya dari itu kita harus bersyukur. Intinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu akan menjadi ibadah buat kita semua. Baik kita kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki harta yang lebih atau tidak, kita memiliki jabatan yang tinggi atau tidak, itu semuanya adalah iradah dari Allah Subhanahu wa taala, atau ketetapan atau ketentuan yang Allah sudah tetapkan daripada untuk kita semua, ya. Intinya ialah, kuncinya ialah Allah Subhanahu wa taala hanya melihat ketakwaan kita kepada Allah, bukan yang lain. Allah tidak melihat harta, Allah tidak melihat warna kulit, Allah tidak melihat bangsanya, Allah tidak melihat bahasanya, ya. Yang Allah lihat hanyalah ketakwaan kita kepadanya, ya, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita salat kita, bagaimana kita sedekah kita, bagaimana kita zakat kita, bagaimana kita berbuat baik kepada sesama kita, ya. Itu yang Allah lihat, ya. Makanya di sini inilah pentingnya kita mempelajari tentang indahnya menghargai perbedaan pendapat, ya. Perbedaan pendapat ada 4. Yang pertama tadi sudah dibahas, ya. Yang kedua, yang ketiga, dan sampai yang terakhir, ya. Mudah-mudahan daripada pelajaran kita hari ini bisa membuahkan hasil yang terbaik untuk diri kita, bisa membuka cakrawala kita dalam bisa lebih lagi dalam kita menghargai dan daripada perbedaan pendapat yang selama ini kita mungkin, ya, kita kurangnya bisa menghargai daripada pendapat orang lain, bisa menghargai daripada perbedaan agama orang lain, bisa menghargai daripada perbedaan warna kulit, suku, bangsa dan bahasa orang lain, dan juga bisa menghargai perbedaan derajat sosial orang lain, ya. Jangan sampai kita ada dalam hati kita iri, dengki, hasad dan sebagainya. Kan anakku sekalian, ya, cukup pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi pelajaran yang sangat berarti untuk kita semua, khususnya Bapak, ya, dan yang belum bisa menghargai orang lain, pendapat orang lain, perbedaan agama orang lain, perbedaan derajat orang sosial orang lain, dan warna kulit serta suku, bangsa dan bahasa orang lain. Dengan kita belajar pada hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita ini hati yang bersih dan kita bisa menghargai semuanya, ya. Insya Allah. Kita berharap kepada Allah, kita berdoa nanti di akhir, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita bersih. Hati kita daripada iri, dengki, hasad dan sebagainya, daripada penyakit hati, Allah hilangkan dalam hati kita dengan berkahnya belajar daripada ilmu agama pada hari ini, insya Allah. Oke, anak-anakku sekalian, marilah kita berdoa dengan membaca surat Al-Asr, ya, dan dilanjutkan dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, lebih kurang Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Bapak tutup, Bapak akhiri dengan salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.